Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kebidanan dari kelompok 3 yang terdiri dari Helda Yunita Suryana Mono Arfa, Dewi Siti Nurjana, Prasetyani, Eva Fatimah, dan Ani Rolaini. Baiklah, kali ini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Terkini dengan judul Women Center Care pada Ibu Nifas dan Menyusui. Adapun nantinya yang akan kami bahas kali ini, mulai dari pengertian, filosofi, dan prinsip-prinsip dasar Women Center Care, Women Family Partnership, pengertian asuhan kebidanan nifas dan menyusui, serta tahapan pada masa nifas. Kita mulai dengan pengertian. Women Center Care adalah istilah yang menggambarkan kesehatan yang menghormati nilai-nilai, budaya, pilihan dan preferensi wanita dan keluarganya dalam konteks mempromosikan hasil kesehatan yang optimal. Perempuan dirancang untuk meningkatkan kepuasan dengan pengalaman bersalin, perawatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan, bayi, keluarga, dan profesional kesehatan yang merupakan komponen penting dari peningkatan kualitas kesehatan. Pengertian lainnya, Women Center Care adalah asuhan kesehatan yang berpusat pada wanita. Dalam kebidanan, terpusat pada wanita atau seorang ibu adalah suatu konsep yang mencakup hal-hal yang lebih memfokuskan pada kebutuhan, harapan, dan aspirasi masing-masing wanita dengan memperhatikan lingkungan sosialnya daripada kebutuhan institusi atau profesi terkait. Kita masuk pada filosofi Women Center Care. Filosofinya yang pertama, perawatan yang berfokus pada perawatan wanita yang unik, harapan dan aspirasi wanita tersebut daripada kebutuhan lembaga-lembaga atau profesi yang terlibat. Yang kedua, memperhatikan hak-hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri dalam hal pikiran, kontrol, dan kontinuitas perawatan dalam bidang kebidanan, meliputi kebutuhan janin, bayi, atau keluarga wanita itu, orang lain yang signifikan seperti yang diidentifikasi dan dipercaya oleh wanita tersebut. Yang ketiga, melibatkan peran serta masyarakat melalui semua tahap mulai dari kehamilan, persalinan, dan setelah kelahiran bayi. Yang keempatnya, melibatkan kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya bila diperlukan. Yang kelima, holistik. Dalam hal menangani masalah sosial wanita, emosional, fisik, psikologis, kebutuhan spiritual, dan budaya. Prinsip-prinsip dasar Women Center Care. Yang pertama, memastikan perempuan menjadi mitra yang sejajar dalam perencanaan dan pemberian perawatan maternitas. Yang kedua, mengenali layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keinginan daripada orang-orang staf atau manajer. Yang ketiga, memberikan informasi pilihan perempuan dalam hal pilihan yang tersedia selama kehamilan, persalinan, dan periode pasca natal. Yang keempat, memberikan kesinambungan perempuan sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya dengan orang-orang yang peduli pada mereka. Dan yang kelima, memberikan kontrol perempuan atas keputusan-keputusan kunci yang mempengaruhi isi dan kemajuan perawatan mereka. Women Center Care harus mencakup, yang pertama, sebuah filosofi yang menegaskan perempuan itu sendiri, kekuatan dan keterampilan, komitmen untuk mempromosikan persalinan fisiologis dan kelahiran. Yang kedua, kebidanan yang dipimpin perawatan kehamilan normal, kelahiran dan periode pasca natal. Yang ketiga,
layanan yang direncanakan dan disediakan dekat dengan perempuan dan masyarakat di mana mereka tinggal atau bekerja. Yang keempat, terintegrasi perawatan di batas-batas sektor akui dan primer. Yang kelima, sebuah perspektif kesehatan masyarakat yang mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan yang lebih luas, berkomitmen sumber daya untuk perawatan kesehatan preventif dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kesehatan dan sosial. Yang keenam, maximize kontinuitas perawatan dan perawat dengan satu kesatuan perawatan kebidanan selama persalinan. Yang ketujuh, fokus pada kehamilan dan persalinan sebagai awal dari kehidupan keluarga, bukan hanya sebagai periode klinis terisolasi, dengan memperhitungkan penuh makna dan nilai-nilai setiap wanita membawa pengalaman keibuannya. Yang kedelapan, pendanaan terstruktur dan komitmen yang mengakui hasil seumur hidup kesehatan ibu dan bayi. Kesembilan, keterlibatan pengguna yang melampaui tokenistik untuk mengembangkan kemitraan yang nyata antara wanita dan bidan. Yang kesepuluh, keluarga berpusat perawatan yang memfasilitasi pengembangan percaya diri orang tua yang efektif. Kesebelas, memperkuat kepemimpinan kebidanan dalam rangka untuk mempromosikan keunggulan profesional dan memaksimalkan kontribusi pelayanan maternitas ke agenda kesehatan masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir, yang ke-12, cukup bentuk-bentuk Women Center Care di Indonesia merupakan program yang menurunkan angka kematian ibu atau AKI yang merujuk pada program sedunia yang didukung oleh WHO, yaitu Safe Motherhood, Gerakan Sayang Ibu, komunikasi interpersonal dan konseling, asuhan persalinan normal, serta Making Pregnancy Safer. Women Center Care juga sangat sesuai dengan keinginan ICM, International Confederation of Midwifery, yang tertuang dalam visinya, yaitu yang pertama, bidan memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan. Yang kedua, bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dalam memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Yang ketiga, bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang, termasuk pelayanan kesehatan utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga. Yang keempat, bidan bekerja sama dengan wanita dalam memberikan asuhan sesuai dengan harapan wanita. Dan untuk dapat memberikan perawatan atau asuhan yang baik terhadap wanita, bidan harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. Lakukan intervensi minimal, memberikan asuhan yang komprehensif, memberikan asuhan yang sesuai kebutuhan, melakukan segala tindakan yang sesuai dengan standar, wewenang, otonomi, dan kompetensi, memberikan informed consent, memberikan asuhan yang aman, nyaman, logis, dan berkualitas, kemudian menerapkan asuhan sayang ibu. Yang dimaksud asuhan sayang ibu adalah asuhan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi ibu, kemudian ibu punya otonomi dalam setiap pengambilan keputusan, serta asuhan yang berorientasi dengan kebutuhan ibu, memberdayakan ibu, wanita, dan keluarganya. Sekarang kita masuk pada pengertian Women and Family Partnership, yaitu adanya keterkaitan antara wanita hamil dengan keluarganya. Keterkaitan di sini karena adanya dukungan kerjasama anggota keluarga dengan wanita atau ibu dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Ketika wanita dalam masa kehamilan sampai masa nifas
keluarga mempunyai peran penting dalam hal psikologis seorang ibu. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Yang pertama, menurut Prawiro Harjo tahun 2009 dan Saifuddin tahun 2002, masa nifas atau puerperium adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu. Akan tetapi, seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Masa nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu. Selama masa ini, fisiologi saluran reproduktif kembali pada keadaan yang normal. Ini pendapat Cunningham tahun 2007. Menurut Mohtar tahun 2010, masa nifas atau puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lama masa nifas 6-8 minggu. Menurut Wijosastro tahun 2005, masa puerperium atau masa nifas dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir kira-kira 6 minggu. Menurut Bobak tahun 2004, periode pascapartum atau puerperium adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke alat normal sebelum hamil. Tujuannya untuk apa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, di mana dalam asuhan pada masa ini, peranan keluarga sangat penting. Dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi, maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif, di mana bidan harus melakukan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis, yaitu mulai pengkajian, interpretasi data dan analisa masalah, perencanaan, penata laksanaan, dan evaluasi. Sehingga dengan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui ini dapat mendeteksi secara dini penyulit maupun komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayinya ke fasilitas pelayanan rujukan. Kemudian yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan nifas dan menyusui, kebutuhan nutrisi, perencanaan pengaturan jarak kelahiran, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, perawatan bayi sehat, serta memberikan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan pilihan ibu. Ada beberapa tahapan pada masa nifas. Yang pertama, periode immediate postpartum, yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini merupakan fase kritis karena sering terjadi insiden perdarahan postpartum karena aternia uteri. Oleh karena itu, bidan perlu melakukan pemantauan secara kontinu yang meliputi kontraksi uterus, pengeluaran lohea, kandung kemih, tekanan darah, dan suhu. Yang kedua, periode early postpartum, yaitu lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Pada fase ini, bidan memastikan involusi uteri itu terjadi dalam keadaan normal. Tidak ada perdarahan, lohea tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui dengan baik. Yang ketiga, periode late postpartum, yaitu lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Pada periode ini, bidan tetap melakukan asuhan
dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB. Yang keempat, remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila selama hamil atau bersalin memiliki penyulit atau komplikasi. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.